setiap kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Dema itu, apakah kampus selalu mensupport, mendukung atau tidak? Alhamdulillah, untuk masalah dukungan ya dari kampus, sebelumnya kita pernah merasakan 2 wakil kepala bidang kesiswaan kan. Pertama yang kita awal dilantik itu bersama Waka 3 wakil kepala bidang kemahasiswaan bersama Pak Dr. Afi Parnawi MPD. Beliau sekaligus menjabatkan sebagai wakil ketua 1 ya bidang akademik. Nah, jadi dulu sempat kita adain program kerja webinar online, webinar skripsi. Alhamdulillah pesertanya tembus 200 lebih. Itu suatu prestasi kalau kami bilang, karena sebelumnya kita kalau webinar itu paling 100, di bawah 100. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Habi Official Alila Studio Podcast. Kembali lagi hadir bersama kami 2 orang tokoh milenial muda, Stay Ibnu Sina Batam, Ketua Dema Nanang Kurniawan, dan Wakil atau Sekretaris Dema Bagus ya, Bang Bagus, yang hadir di podcast kami hari ini. Alhamdulillah sangat luar biasa, karena ini tempatnya milenial muda dan ini tempatnya mengeluarkan atau mengimplementasikan apa yang terjadi di masyarakat, di kampus, bahkan di lingkungan pemerintahan. Ya baik, sebelum kita lanjut, untuk perkenalan mungkin di video-video sebelumnya atau setelahnya kan sebelumnya sudah ini ya. Ya sudah pernah kita perkenalan, jadi mungkin hari ini kita lanjut. Ya kemarin mereka ibarat kampanye ya, pemilihan Ketua Dema dan Wakil Ketua Dema Stay Ibnu Sina Batam, dan alhamdulillah mereka terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Stay Ibnu Sina Batam periode 2021-2022. Mungkin kita langsung saja nih, mau tanya sedikit terkait apa sih program Dema di tahun 2022 ini? Yang mau jawab ketua maupun yang sekretaris. Wakil ketua Dema Dewan Mahasiswa Stay Ibnu Sina Batam. Lanjut gimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Kemarin kita sudah perkenalan. Mungkin yang belum kenal boleh di scroll dulu, lihat-lihat video-video kami sebelumnya ya kan? Iya betul. Beberapa bulan yang lalu lah, kurang lebih 3 atau 4 bulanan ya. Iya. Yang lalu. Kemarin ya bedanya, kalau dulu kita berada di podcast Alila Channel ini membahas tentang kampanye ya, dan perkenalan apa visi misi kami ke depan. Nah sekarang alhamdulillah setelah berkampanye kemarin dan kami juga terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Mahasiswa periode 2021-2022, dan ya memang itu suatu perjuangan yang luar biasa kemarin, karena selisih antara suara pasangan nomor urut 2 dan 3 itu beda tipis aja, beda 8 angka ya. Kurang lebih beda, dekatin aja 8 angka aja di dekat, tarik itu siap. ada, tinggal geser-geser aja lagi. Beda 8 angka, dan alhamdulillah itu bagi kami suatu proses yang memang di luar dugaan kita, dan kami selaku pasangan calon nomor urut 3 yang kemarin mengucapkan terima kasih ya. Mungkin sebelumnya teman-teman sebelum memilih menonton video podcast yang kemarin, sehingga membaca lebih dalam mengenai visi dan misi dari kami ya, dan alhamdulillah terpilih sebagai pasangan ketua dan wakil ketua Dema. Dan setelah kami terpilih, tentunya di dalam semua organisasi ya, itu pasti mempunyai visi dan misi dan program kerja yang harus dicapai untuk menjadi lebih baik.
Alhamdulillah kami pertama setelah rapat ADART itu rapat program kerja. Nah, program kerja itu ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Dan alhamdulillah sudah sebagian besar dari program kerja Dewan Mahasiswa masa jabatan kami itu sudah terlaksana di 2021. Dan insya Allah 2022 ini akan ada lagi program kerja yang memang kita kebanyakan laksanakan secara offline ya. Karena sebelumnya kita tuh kebanyakan online karena terkendala dengan COVID. Jadi kita selanjutnya insya Allah ada yang offline dan ada juga yang masih online. Untuk ke depan kita ada program kerja di bulan Isra Miraj ya, di bulan itu ada hari selanjutnya itu ada Liga Muharram di tahun baru Islam, itu salah satu program kerja yang besar. Nah, untuk ke depan jangka panjangnya insya Allah kita bakal laksanain secara offline. Kalau sebelumnya kan tidak pernah dilaksanain ya, zaman sebelumnya itu tahun COVID kita bilang itu semua kegiatannya vakum, semua diganti dengan online. Nah, jadi memang pergerakan mahasiswa Dema sendiri di kampus tuh nggak kelihatan. Nah, sekarang kita mau coba bangun lagi kembali gimana sih seharusnya Dewan Mahasiswa itu berperan untuk kampus, berperan untuk masyarakat. Nah, jadi kita lihatkan bukti nyatanya tuh di program kerja kita. Nah, salah satunya tuh Liga Muharram. Karena kenapa Liga Muharram ini menjadi momok untuk Dema nih biar lebih dikenal, karena biasanya kan kita tahun baru Masehi ya, kita tuh berhura-hura seperti kemarin itu, alhamdulillah karena hujan kan jadi tidak ada yang balapan, tidak ada yang happy di jalan, semuanya sibuk di rumah ya, mungkin tidur, ada yang acara dengan keluarga. Nah, kita kan sebagai umat Islam ya, umat yang mayoritas di Indonesia, yang seharusnya jikalau ada acara-acara yang Islami, kita harus juga memperingati, apalagi tahun baru Islam. Nah, kami berinisiasi untuk mengadakan yang namanya Liga Muharram. Nah, insya Allah itu akan kita laksanakan. Mungkin ada tambahan dari Pak Wakil? Tambahan dari saya bahwasannya dekatin aja. Oke. Tambahan dari saya tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Nanang. Bahwasannya banyak masih kagum ya. Banyak kegiatan yang insya Allah akan kami laksanakan. Untuk yang sudah kami laksanakan kemarin, alhamdulillah mulai dari kegiatan olahraga itu sudah mulai kita aktifkan seperti futsal, ada goes sepeda juga pagi hari. Jadi dengan harapan bahwasannya kita tidak hanya berfokus pada suatu perlombaan, tapi juga berfokus pada suatu hal-hal yang di luar daripada kuliah, contohnya di bidang minat dan bakat. Mungkin kita melihat ada mahasiswa STI Nursina yang minat dan bakatnya di bidang futsal. Nah, jadi di situ harus kita berikan jalur gitu, harus kita apresiasi bahwasannya ada mahasiswa STI yang memang memiliki minat bakat futsal, ada yang minat bakatnya bersepeda. Nah, itu juga kita fasilitasi, kita bikin agenda bersepeda. Nah, dengan harapan bahwasannya itu semakin menguatkan silaturahmi antara Dema dengan mahasiswa STI, bahwasannya kita ini Dema ini memang sama-sama kita bergerak gitu, memberikan kontribusi yang terbesar untuk mahasiswa STI Nursina Batam. Nah, dengan harapan di tahun 2022 ini semakin banyak kegiatan offline nantinya yang akan kami laksanakan, baik itu di bidang minat bakat, agama dan sebagainya. Ya, dengan harapan kami semoga teman-teman dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam acara yang akan diadakan oleh Dewan Mahasiswa. Oke. Setiap kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Dema itu, apakah kampus selalu mensupport, mendukung atau tidak? Alhamdulillah untuk masalah dukungan ya dari kampus, sebelumnya kita pernah merasakan dua wakil kepala bidang kesiswaan kan. Pertama yang kita awal dilantik itu bersama Wak3 wakil kepala bidang kemahasiswaan bersama Pak Dr. Afi Parnawi MPD. Beliau sekaligus menjabatkan sebagai wakil ketua 1 ya bidang akademik. Nah, jadi dulu sempat kita adain program kerja webinar online, webinar skripsi. Alhamdulillah
pesertanya tembus 200 lebih. Itu suatu prestasi kalau kami bilang, karena sebelum-sebelumnya kita kalau webinar itu paling 100, di bawah 100. Nah itu karena memang antusias kakak kelas semester kita, dan bahkan di luar kampus itu tergerak untuk ikut, karena memang mereka butuh bimbingan tentang skripsi, bagaimana kiat-kiat menulis skripsi yang benar, yang baik, gimana supaya tidak tegang pada saat sidang. Itu kita bahas kemarin, dan alhamdulillah memang pesertanya 200 lebih. Dan itu support langsung dukungan dari kampus, ya, karena kebetulan yang mengisi pematerinya itu Pak Dr. Afi, beliau selaku bidang mahasiswa dan bidang akademik. Nah, jadi beliau yang ngisi, dan itu salah satu support dari kampus. Dan untuk kegiatan yang offline, tentunya kalau kita bicara masalah support atau dukungan, kita bicara masalah dana. Ya, betul. Karena lancar tidaknya suatu kegiatan itu salah satu penyebabnya ya di dana ya. Jadi ya cara kita untuk ajuin ke kampus dengan adanya proposal ya. Sebelum itu kita duduk dulu diskusi bersama bagian kesiswaan masalah mengenai dana. Nah, setelah itu kita ajuin, dan baru-baru ini kita dapat support dukungan penuh. Sebelumnya memang kita PKKMB, karena itu wajib setiap kampus harus ada PKKMB, jadi dananya itu wajib, walaupun kami tidak minta berapa nominalnya, tapi udah dikasih segitu, karena kan mahasiswa yang baru masuk itu kan bayar. Nah, jadi hak mereka kita tunaikan di PKKMB, dari mulai baju, makanan, dan lain-lain ya, snack. Nah, itu semuanya tuh dikembalikan ke hak mereka atas PKKMB. Dan kemarin awal bulan LDK, Lembaga Dakwah Kampus, kami itu mengadakan Mabit, Malam Bina Iman, dan pelantikan Lembaga Dakwah Kampus yang sebelumnya kalau bisa dibilang mati suri ya. Nah, mati suri ya. Mati bukan berarti tidak bisa hidup lagi. Jadi kita coba hidupkan kembali, dan kita ajuin proposal untuk Mabit tersebut. Kita ajuin, alhamdulillah kisaran beberapa juta, dan alhamdulillah di ACC semua. Dan itu sudah masa peralihan, karena SK sudah keluar, dan Pak Miswanto MPD yang menggantikan posisi Pak Afi di Waka 3, dan Pak Afi tetap di Waka 1. Jadi Waka 1-nya Pak Dr. Afi, Waka 2-nya Pak Hendra, dan Waka 3-nya Pak Miswanto MPD. Nah, jadi beliau yang kami ajuin proposal ke beliau, dan beliau yang langsung ngomong ke kampus, dan alhamdulillah di ACC semua. Nah, artinya apa? Berarti kampus mendukung 100% kegiatan yang dilakukan oleh Dema. Ya, alhamdulillah nih, walaupun kegiatan kecil naungannya, tapi kampus dukung. Nah, apalagi kegiatan yang nantinya bersifat besar, bersifat mengundang banyak orang, yang insya Allah pasti juga akan didukung. Seperti itu kan. Oke, ada tambahan? Cukup. Jadi apakah mahasiswa sebagai Dema itu tahu nggak anggaran untuk Dema dari kampus? Untuk masalah anggaran sendiri, Pak Miswanto baru terpilih kan sebagai wakil kesiswaan, dan insya Allah malam besok baru mau dibahas. Mau dibahas. Ya, karena beliau semuanya mengumpulkan semua anggota Dema, anggota Racana, anggota LDK, semua HMJ, Hadroh, Menwa, semuanya diundang untuk kita menyatukan visi kembali gimana supaya memajukan kampus hijau tercinta ini ya. Jadi mungkin besok juga beliau jelaskan sumber dana khusus untuk mahasiswa itu berapa. Jadi sekarang kalau dulunya kan kami tidak dikasih. Bukannya sumber dana khusus untuk Dema? Ya seperti itu ya. Mungkin ya butuh penjelasan lagi sepertinya. Ya. Tapi tidak apa-apa, karena Pak Miswanto salah satu alumni dan demisionernya Dema STAI Ibnu Sina Batam juga. Tinggal belajar sama beliau ya kan. Siap. Ya Pak, mohon izin namanya disebut. Ya, beliau pernah sempat cerita di setiap kegiatan beliau selalu kasih quotes atau kasih semangat. Beliau bilang, Bapak dulu juga pernah di posisi kamu katanya. Bapak dulu kalau PKMB sudut sebelah sana paling ujung depan kata beliau kan. Jadi suka duka kalian, suka duka mahasiswa Bapak sudah pernah rasain katanya. Jadi alhamdulillah berarti ini suatu bentuk penyemangat baru lagi nih dengan adanya beliau di Waka Kesiswaan. Semoga bisa menambah lagi kegiatan Dema ke depan supaya lebih memperlancar lah. Oke, siap. Terima kasih banyak kepada kedua milenial muda. Satu lagi
promosikan kampus Anda kepada para pemirsa yang ada di rumah. Masya Allah. Iya, alhamdulillah kampus kita, kampus hijau tercinta, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam kembali membuka penerimaan mahasiswa baru ya. Kemarin sudah ada brosurnya, teman-teman bisa pilih mau di gelombang 1 atau 2 atau 3. Untuk bulan-bulannya sudah tertera di brosur. Dan jikalau teman-teman masih bingung, kunjungi saja website STAI Ibnu Sina Batam, klik di Google. Kalau nggak nanti websitenya kami cantumkan di link deskripsi nanti. Dan jikalau teman-teman mau kunjungi sosial media, STAI Ibnu Sina juga punya. Untuk IG-nya STAI_Ibnu_Sina_official. Untuk FB-nya STAI Ibnu Sina. Nah, jadi buruan di follow dan ditambahkan sebagai teman. Dan bisa juga ditanya-tanya juga di Facebook, ada juga Dewan Mahasiswa Dema STAI Ibnu Sina Batam. Di Instagram juga ada Dema STAI Ibnu Sina Batam. Bisa tanya-tanya dulu sebelum menanyakan ke kampus, bisa tanya-tanya dulu ke pengurus Dema ya, Dewan Mahasiswa. Oke, baik, untuk mungkin teman-teman ada yang sibuk dengan pekerjaannya, tidak bisa datang ke kampus. Nah, itu bisa ditanyakan juga melalui IG Dema juga, IG Dema dan Facebook Dema. Nanti bisa dikirim via DM atau via chat. Insya Allah nanti ada admin dari kami, dari Dewan Mahasiswa yang akan merespon pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Dan untuk poster, sebenarnya poster dan brosur sudah disebar sebenarnya, sudah dipublish di media sosial. Nah, di sana ada gelombang 1, 2 sampai 3. Untuk gelombang 1 di sana ada potongan 100.000 nih. Ya, spesial untuk gelombang pertama nih. Gelombang pertama nih. Buruan join STAI Ibnu Sina. Tapi satu lagi. Harus disampaikan berapa jurusan yang ada di STAI Ibnu Sina Batam. Jadi untuk jurusan di Ibnu Sina itu ada 3. Yang pertama itu pendidikan agama Islam, yang kedua hukum ekonomi syariah, dan yang ketiga pendidikan Islam anak usia dini. Jadi sesuaikan dengan bakat dan kemampuan teman-teman, supaya bawa istiharah dulu supaya tidak menyesal pilih jurusan ya. Karena segala sesuatu yang kita pilih itu harus berlandaskan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus istiharah. Betul. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Ini mereka awalnya menyampaikan visi misi ketika maju sebagai calon ketua dan wakil ketua Dema Dewan Mahasiswa periode 2021-2022. Sekarang mereka terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam. Hari ini hadir di sini sudah menyampaikan apa sih program-program Dema dan bagaimana sih kampus mensupport atau mendukung kegiatan-kegiatan Dewan Mahasiswa. Ternyata semua sudah disampaikan oleh ketua dan wakil ketua Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang pengen berkuliah di STAI Ibnu Sina bisa hubungi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh mereka bahwa link nanti ada di bawah kolom deskripsi. Jadi mungkin itu saja, akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan, saya Nanang Kurniawan, saya Bang Sayyidi Ramadan. Kami mohon undur diri dan terima kasih.